Nah, tadi sudah bicara dengan koleha, itu koleha yang nambahkan itu membuat data kita itu tidak terbantah. Tidak terbantah. Jadi kita stop dulu. Pembaca itu ya sampai adulah bikin kopi lah. Terus minum jam 12 malam masih baca lagi. Karena senang dengan bacaan itu. Sempurna, sempurna Bung, sempurna. Tulisan ini kita anggap sempurna, termasuk pemberian judulnya. Saya mempertanggungjawabkan The Jokowi's White Paper. Posisi mereka ini pasal batil, ini tuntutan batil. Batil itu barang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi tidak boleh ada. Posisi saya di situ kuat, sangat kuat karena penjelasan itu. Maka ya kedudukan saya nggak patutlah dianggap sekedar meringankan. Ini saya membebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Baiknya dimulai dari posisi dulu. Saya pensiunan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sekarang udah jadi BRIN ya Pak? Menjadi BRIN itu. Pensiunan peneliti itu dulunya menjadi peneliti itu pekerjaan ilmiah, boleh disebut pekerjaan akademik. Jadi saya ilmuwan, kira-kira macam gitu, pekerjaan akademik. Nah, selain itu saya seorang penulis. Pada masa remaja SMA itu menulis cerpen dan novel-novel untuk anak-anak dan remaja. Itu tidak kurang dari 15 buku. Waktu menjelang lulus, menjelang masuk UI, ada buku saya yang terbaru, itu yang membanggakan, novel dalam pengejaran, dan itu honornya banyak untuk seorang mahasiswa. Untuk seorang mahasiswa itu banyak sekali. Nah, saya penulis. Hidup saya itu di dunia sastra. Karena sesudah mahasiswa, sesudah masa lulus, saya menulis yang namanya esai. Esai itu artikel. Artikel atau esai itu wilayah dunia sastra. Jadi saya memang bekerja di dunia sastra. Di masa sesudah sarjana itu dan sudah bekerja, saya menulis novel untuk orang dewasa. Ada yang zaman saya sebagai ketua kantor berita itu sempat menulis Sang Musafir. Sebenarnya itu pikiran keagamaan tapi dituangkan dalam bahasa sastra. Intisarinya itu orang itu bermusafir tidak pernah mencapai apa-apa. Musafir itu tidak pernah eksis. Yang dicapai ya kemusafiran itu, ya perjalanan itu. Bertanya, menyaksikan kehidupan dan bertanya apa ini maknanya. Nah, kemudian ada Kidung. Kidung itu ya, tentu saja itu namanya metafora. Bukan kidung dalam kitab-kitab, tapi ini sebuah perjalanan yang menjelaskan peran pemimpin kantor mengenai urusan kantornya untuk good governance, untuk membela kepentingan kelompok tertindas, untuk memperkuat penegakan hukum, untuk memperkuat pemerintahan daerah. Di sanalah semua itu diceritakan dalam bahasa novel.
Yang terakhir itu The President. The President itu tentang presiden kita. Itu gambaran tentang idealisme saya pribadi, idealisme yang mendambakan ya masyarakat itu mestinya kalau di dunia kampus itu masyarakat akademik, jangan dirubah menjadi masyarakat keagamaan. Diskursus kampus harus diskursus ilmiah, tidak boleh diskursus keagamaan menjadi sesuatu yang dominan. Itu tidak bisa. Itulah yang saya jelaskan dalam The President, melawan kecenderungan otoritarianisme yang menggunakan ayat-ayat keagamaan. Nah, pertanggungjawaban saya sebagai budayawan, kira-kira memang dari karya-karya semacam itu. Tapi yang kedua, sebagai budayawan, saya memang belajar kebudayaan. Saya belajar antropologi budaya di waktu mengambil S2 di Monash, Australia. Bidang saya itu antropologi budaya. Saya menulis tesis master kesalian sosial dan tingkah laku ekonomi, social piety and economic behavior. Nah, itu sangat Weberian dan itu sudah diterbitkan pula menjadi buku. Di situ memperkukuh posisi saya sebagai orang yang belajar kebudayaan. Tapi jangan salah, saya orang Jawa, saya mengerti tembang-tembang Jawa, saya bisa main siter, saya mengerti gending-gending, dan mengerti lakon-lakon wayang untuk menjelaskan apa yang simbolik, apa yang metaforik, apa yang sifatnya alegori. Saya bisa. Dan apa artinya lakon-lakon bagi kehidupan kita sekarang. Inilah pertanggungjawaban saya sebagai orang yang duduk dalam ilmu pengetahuan bidang penelitian, tapi penelitian saya itu difokuskan bidang kebudayaan. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang metode. Boleh saya potong dulu, biar kita interaktif. Lebih baik. Pertama, sudah clear ya, legasi beliau sebagai budayawan dengan karya tulis, produk, semua itu adalah tentang budaya. Bahkan tidak hanya dalam bentuk tertulis, tetapi juga budaya lisan tadi, hidung dan kemudian sebagainya. Tapi pada prinsipnya dalam teori kebudayaan, Kuncharaningrat misalkan, yang pertama cara berpikir dan kemudian perilaku, terakhir pada produk. Itu legasi beliau sudah ada. Sekarang kita masuk pada poin kedua sebelum saya mengajak. Ini kan sebagai budayawan, sebagai intelektual dan seterusnya, ini perlu melihat bahwa kerja-kerja seorang expert baik budaya, intelektual itu di ruang publik. Itu Pak Sobari ya. Iya. Bukan kemudian kalau dia sendiri di kamar mandi itu kan bukan sebuah produk karya budaya. Nah, pertanyaannya adalah ketika bicara tentang ruang publik, kalau Pak Sobari belajar ilmu budaya sama Prof. Mutia Hatta tuh, dia belajar antropologi budaya seingat saya. Kemudian ada Dr. Tifa, ada Rasul Rismon dengan keahliannya yang lain. Maka apakah dia hanya menyampaikan di ruang-ruang kelas atau kemudian sekolah, tapi juga perlu keluar untuk menyampaikan ekspertisnya kepada publik. Nah, ini poin penting sehingga kemudian apa yang disampaikan nanti pada Pak Muhammad Sobari, tidak bisa semua orang itu hidup dalam jalan sunyi. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia harus kemudian muncul dalam ruang-ruang publik menyampaikan keahliannya untuk membangun bangsa. Gimana Pak Sobari? Ini akan saya jawab di bagian belakang. Oh, bagian belakang. Di bagian belakang. Bagian kedua ini? Bagian kedua ini khusus menjelaskan metodologi. Oke. Nah, yang namanya metodologi, itu metodologi apa? Itu metodologi mengumpulkan data. Jadi metodologi mengumpulkan data lapangan, fakta empirik, fakta empirik itu untuk membangun rumah ilmu. Jadi data yang dikumpulkan melalui metode tadi itu benda mentah, raw material untuk membangun rumah ilmu. Tapi metode itu memiliki instrumen.
Metode memiliki instrumen nomor satu, instrumen itu wawancara. Moga-moga tidak membosankan, saya akan bicara tentang wawancara. 3 tokoh kita melakukan penelitian. Itu saya bayangkan yang pertama kali instrumennya itu wawancara. Wawancara kepada satu tokoh lain, sampai berpuluh-puluh wawancara berlangsung, berhenti sejenak. Apakah wawancara ini berhasil mengumpulkan informasi yang memang saya kehendaki? Oh, belum. Kalau begitu wawancara dilanjutkan ke tokoh-tokoh lagi sampai lebih banyak lagi. Sesudah lebih banyak itu anggaplah 100 orang diwawancara. Apakah sampai saat ini sudah bisa tergambar data yang saya inginkan memang bisa diperoleh melalui wawancara? Oh, belum. Oke, kalau belum, saya ingin melakukan wawancara ulang. Itu urusannya check and recheck. Check and recheck ini meneguhkan, oh ya, ternyata informan pertama kemarin agak bohong, tapi lupakan yang bohong, yang kita angkat sebagai kebenaran barangkali informan kedua sampai ke jumlah X. Nah, jumlah X itu akhirnya sesudah wawancara ulang, check and recheck. Check and recheck itu sangat diperlukan. Tidak boleh golongan yang namanya ilmuwan itu tidak boleh cepat puas terhadap apa yang dicapai. Kalau pemalas ya wawancara 100 orang itu sudah kebenaran. Oh, tidak. Check and recheck untuk mencapai suatu kedalaman, mungkin bukan kedalaman, tapi mungkin bisa juga sekedar membetulkan detail peristiwa, membetulkan detail jumlah apa yang dicari dalam penelitian itu, mungkin penduduk, mungkin murid-murid, mungkin mahasiswa, mungkin jemaah di suatu pengajian dan sejenisnya, itu yang sifatnya kuantitatif. Jadi penelitian meskipun dengan wawancara tadi itu seolah-olah memberi kita gambaran penelitian ini sangat kualitatif, tidak, karena ada kombinasi kualitatif sekaligus kuantitatif. Itu boleh nanti dilaporkan, ada potret statistiknya, ada ini yang menggambarkan kuantitatif. Itu kalau diperlukan, ya, kalau diperlukan. Jadi penelitian ini punya sisi semacam itu. Oke, check and recheck itu sudah agak keren, tapi belum puas, peneliti kita belum puas. Oh, kalau begitu mesti apa? Wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu untuk memperoleh kedalaman dari semua tokoh yang sudah diwawancara. Ini tadi wawancara itu ya barangkali 2/3 kebenaran, tapi ketika wawancara mendalam itu pemenuhan kewajiban akademik, kewajiban ilmiah, bahwa yang 2/3 itu ditutup oleh data dari wawancara mendalam. Keren, wawancara itu boleh dianggap sudah memenuhi harapan. Nah, penelitian yang memenuhi harapan, yang sudah memperoleh jawaban dari apa yang mesti dijawab, itu bahasa teknisnya reliability. Reliability itu kemudian dalam bahasa yang lebih sederhana menjadi reliable. Penelitian ini reliable dari sudut akademik. Reliable itu bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Apanya? Kedalamannya. Apanya? Data kualitatifnya. Apanya? Data kuantitatifnya. Tidak diragukan lagi. Kelar urusan wawancara. Oh, wawancara kelar, tapi kita berhadapan dengan fenomena lain yang masih menantang. Ya sudah, kita masuk ke wilayah penelitian yang lain untuk menambah kedalaman. Itu arsip.
Wah, orang-orang sejarah lah itu yang terampil berbicara tentang archive study. Orang kayak saya antropologi tidak pernah membaca arsip. Ya, sudahlah, macam gitu. Tapi di dalam peran tiga tokoh kita ini, kalau arsip dalam pengertian teknis seperti arsip yang di Belanda itu mungkin bukan, dan tidak pernah mencari arsip itu abad 18, abad tidak. Arsip itu sekedar apa-apa yang terdokumentasi. Jadi ini kajian dokumentasi mengenai sejarah ijazah yang bersangkutan, yang menjadi research question atau menjadi field question. Ini soal sejarah, soal ijazah itu tadi. Soal ijazah, riset questionnya soal ijazah. Apakah ada dalam arsip di lembaga, pokoknya itu arsip. Ada, tapi arsip itu dilindungi oleh apa yang namanya privacy, personal privacy. Wah, bohong kosong, itu didobrak ini. Tidak ada personal privacy. Seorang pejabat tidak boleh punya rahasia pribadi, tidak boleh. Kebebasan itu dijamin dalam undang-undang apa yang namanya kebebasan informasi publik. Jadi tokoh-tokoh kita ini merdeka, jangan dianggap itu melecehkan nama pribadi. Tidak ada yang namanya pasal hukum yang mengatur, yang melarang penelitian ini, tidak ada. Pak Sobari, ini kopinya udah datang, Iya. Ini mau bagian ujung. Sebelum ke bagian ujung, kita bahas dulu tentang metode. Karena ini masih metode. Ini masih metode. Karena kopi dulu diminum. Menarik teman-teman, dalam podcast ini ketika beliau bicara tentang metode, di mana kita mengetahui sebuah metode atau cara itu untuk mendapatkan suatu fakta atau kebenaran. Dan itu beliau menyampaikan dengan pendekatan deduksi, misalkan umum 100 kali baru kemudian mendapatkan kebenaran. Itu Pak Sobari ya. Kira-kira begitu. Itu bisa saja yang umum tadi suatu kebenaran yang common sense. Betul. Ketika orang bicara 1, 2, 3 sampai 1000, ternyata pendapatnya itu sama, maka itu suatu fakta kebenaran. Betul. Tetapi yang kedua, ketika orang yang meneliti itu adalah orang yang punya background pengetahuan, punya nilai akademis, maka yang pendekatan deduksi itu bisa saja berawal dari induksi, dari yang khusus menjadi kebenaran yang umum. Betul. Itu berdasarkan refleksi. Itu metode yang berikutnya. Tetapi ini yang menarik, yang ketiga, bagaimana seorang peneliti, misalkan Pak Sobari, yang kemudian ada, saya sebutkan, kebenaran berdasarkan dirinya sendiri. Jadi hari ini dia haus, beliau kemudian minum kopi, tandanya memang dia haus. Yang tahu kebenaran itu sendiri adalah beliau, bukan refleksi, tetapi kebenaran badihi. Itu tadi saya bincang-bincang subjektif. Itulah yang disebut pendekatan misalkan mistisisme mula sadra, betul ya? Nah, jadi kebenaran bisa ada 3. Satu, kebenaran karena common sense, itu publik dan bisa digeneralisir, tapi tingkat errornya besar. Tetapi error ini bisa diminimalkan kan, ribuan orang, jutaan orang bicara hal sama, maka itu benar. Kedua, kebenaran epistem, para akademisi ini expertise, punya keahlian masing-masing. Pak Muhammad Sobari keahliannya adalah budaya, Ibu Dr. Tifa tentang neuroscience, kemudian ada juga yang bicara tentang expertnya terkait dengan image processing, digital image processing, misalnya Rismond, dan kemudian telematika adalah Kanjeng Roy Suryo. Mereka punya expert masing-masing, kebenaran berdasarkan tidak kebenaran sebagai common sense, tapi epistem, berdasarkan ilmu yang dimiliki, berdasarkan best practice, berdasarkan experience. Nah, tetapi di sini dalam penelitian etnografi, beliau ini antropolog, kebetulan saya juga antropolog, belajar di tempat yang sama, tapi bila di Monash, saya di UI. Antropologi itu mengenal namanya pendekatan etnografi. Dia melihat langsung, merasakan langsung, tapi menyerempet seperti tadi mula sadra, dia kemudian oh ini benar. Nah, jadi poin berikutnya adalah dalam metodologi yang kemudian ilmu tentang metode, maka perlu dilihat bagaimana seorang expert, ini kita akan masuk Pak Sobari, expert ini menyampaikan dalam ruang publik, dan kemudian
dalam ruang publik ini ada undang-undang menjamin sebenarnya. Iya. Konstitusi 28C misalkan ayat 1 menyebutkan setiap orang kemudian berhak dan layak mendapatkan pendidikan. Iya, konstitusi. Tetapi kemudian lanjut berikutnya, setelah mendapat pendidikan, dia harus kemudian mengeksplor. Dan itu ruang publik. Nah, kalau di ruang publik kemudian alasannya adalah pejabat negara, alasannya kemudian ini makar, alasannya adalah tidak boleh menghina presiden, karena itu adalah simbol, maka bagaimana expert kemudian bisa menghidupkan yang namanya tadi bukan jalan sunyi, ini jalan ramai untuk mengkonstruk yang tadi sebuah kebenaran. Ya. Saya pikir saya mengantar ke situ, Pak Sobat. Ya, ya. Silakan. Wah, ini narasumber di sini bukan di saya. Ini menarik. Nah, saya lupa kalau nggak diingatkan oleh beliau. Enggak lah. Ada kebenaran yang levelnya itu common sense. Kalau peneliti percaya apa yang ditemukan itu sebuah kebenaran, padahal itu baru pada tataran common sense, itu keliru. Ya. Maka kebenaran yang common sense itu harus dilupakan. Ya. Sekarang kita gali kembali, ke lapangan kembali, untuk memperoleh kebenaran akademis. Ya, kebenaran akademis itu boleh disebut kebenaran ilmiah. Itu yang teruji. Sebagai suatu peristiwa, itu rentetan kejadiannya itu berulang, itu dites, ya, itu menggambarkan kebenaran. Itu akademik, itu bukan lagi yang namanya common sense. Kita tidak boleh, peneliti itu harus mendalam. Kalau common sense itu boleh jurnalis. Saya tidak meremehkan, karena jurnalis memang harus bermain di common sense. Itu untuk merangsang pemikiran para pembaca. Tapi common sense-nya jurnalis itu nanti kalau ada yang melakukan kritik lalu dilaporkan laporan yang lebih mendalam lagi. Jurnalisme boleh begitu, tapi dunia akademik menemukan kebenaran common sense belum berani berhenti di situ, karena harus menggali kebenaran ilmiah dan seterusnya. Itu tadi perkara metodologi. Jadi metodologi sebagai instrumen membangun rumah ilmu. Metodologi itu instrumen, tapi dia juga punya instrumen yang namanya wawancara, ditambah wawancara mendalam, yang namanya Terus ke lapangan, etnografi. Itu sudah ke lapangan, ini sudah etnografi. Turun wawancara itu sudah bagian dari ilmu etnografi, menggali pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa, tentang tradisi, tentang isi pikiran masyarakat, tentang etika, tentang agama dan sebagainya. Itu sudah digali melalui wawancara itu, dan ada wawancara mendalam. Kemudian disambung, kalau diperlukan studi arsip, tadi sudah kita bahas. Kalau studi arsip sudah ada, kita duduklah. Peneliti itu kan juga orang, perlu duduk minum kopi merenung. Apakah ini kebenaran sudah sampai apa belum? Ya, minum kopi seruput. Nah, ini minum kopi Seruput, langsung berpikir. Kurang lebih penelitian ini sudah bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis. Sudah. Nah, terus bagaimana kalau sudah bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis? Ini namanya penelitian yang sudah mencerminkan apa yang tadi kita sudah bahas. Reliability itu mengukur apa yang mau diukur, mencari jawaban apa yang memang dicari. Itu reliability. Kuat. Nah, jadi dengan instrumen wawancara, dengan instrumen yang namanya arsip, itu sudah agak memuaskan, namun masih ada lagi. Diperlukan yang namanya observasi. Apa yang diobservasi? Seluruh persoalan yang kita tanyakan melalui wawancara,
Itu tadi diobservasi. Apa kata orang, bagaimana komentar orang. Kelar. Sekarang kalau begitu, apa kata orang tentang ijazah yang tidak ditanyakan lewat wawancara, tidak ditanyakan lewat dokumen, tidak ditanyakan lewat yang lain-lain. Itu lewat observasi. Orang bicara apa? Pating celemus. Ada orang yang bilang, wah ini saya paham ini begini mestinya, ini begini, lembaga sana itu salah. Observasi didengarkan dulu, dibikin catatan-catatan, dan observasi itu di dalam rentetan yang panjang, di dalam time frame yang lama, dan dalam perenungan yang mendalam. Dalam perenungan yang sungguh-sungguh mendalam, observasi itu menambahkan, saya ingin menyebut dalam bahasa agama, kesahihan, sahih, bahasa dalil-dalil hadis itu sahih. Ilmu pengetahuan ini sahih, justified, academically right, culturally just very correct. Academically right, culturally correct. Dan kalau mau ditambah dengan yang lain-lain, itu very correct yang lain. Begitu tambahan. Nah, itu urusan. Apakah sudah selesai? Belum. Diperlukan suatu diskusi terbatas untuk pendalaman yang jauh lebih dalam. Yang diundang dalam diskusi terbatas itu expert. Semuanya expert. Waktu dipaparkan hasil lapangan, sudah terumus dalam rumusan data, ini sekali lagi mempertanggungjawabkan secara metodologis bahwa metode sebagai instrumen mengumpulkan data terjamin, sahih, kuat. Lalu hasilnya ini. Nah, waktu di seminarkan terbatas itu ada masukan kita catat. Ini untuk tambahan data tentang kedalaman. Jadi ini bagian dari data kualitatif. Sarannya kualitatif. Namun kalau ada yang ngomong tentang kuantitatif, itu pun dicatat. Data kuantitatif itu ditambahkan ini dan itu. Dan kita memperoleh yang namanya kedalaman data. Itu membuat kita merenung-renung, tidak tidur pun tidak ngantuk karena pikiran kita sibuk mengkaji apa yang kita temukan, dan kita sibuk dengan merasa puas sementara. Alhamdulillah, puji Tuhan, ya Allah yang Maha Kuasa, ini Engkau menjadikan saya sebagai instrumen, sebagai tanganmu untuk merumuskan dunia ilmu. Nah, ilmu, dan kita menjadi tangannya Allah. Satu di situ urusan yang namanya penelitian kita anggap kelar. Karena ada diskusi dengan kolega-kolega sejawat. Kelar. Lalu di mana, ini pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Penelitian ini dilakukan. Ini Ini nanti kita masuk yang ke pemeriksaan ya, karena kita harus curiosity kan, modal seorang ilmuwan adalah curiosity. Tadi beliau menyatakan ada yang namanya validity and reliability. Itu dua indikator yang wajib dalam penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif. Apa yang dimaksud reliability? Ketika kita bicara tadi ada 1.000 orang, saya tanya ke A, si B, C sampai 1.000, itu sama Pak. Ijazahnya ini misalkan ijazah benar yang kamu lihat kemarin, ijazahnya ini, mau yang bilang A, B, C, D, semua akan bilang betul yang ini yang seperti itu adalah reliable. Di tempat yang sama, tempat yang berbeda, ini adalah tisu. Betul Pak Subari ya? Iya. Mau dibawa ke manapun itu tisu, walaupun kemudian namanya berbeda. Nah yang kedua ada yang namanya valid.
ketika bicara tentang validitas, maka ini sah tisu, bukan katakanlah ini pirih. Kira-kira gitu ya Prof ya, Pak Sobari ya. Ini hal yang berbeda. Jadi ketika ini dinyatakan sebagai tisu, maka ini tidak valid. Jadi tadi salah, mutlak salah. Jadi maksudnya sebuah kebenaran itu bisa kita lihat dalam triangulasi. Faktanya, pengetahuannya, dan orangnya bisa dikonfirmasi. Sehingga kemudian ketika sebuah kebenaran tidak jalan sendiri, tidak tunggal, dia harus bisa dikonfirmasi. Nah, dalam kasus misalkan tisu ini, katakanlah sebuah ijazah, bisa dikonfirmasi sama orang lain, sama kemudian temannya, bisa kemudian dikonfirmasi oleh siapapun. Kira-kira gitu ya. Betul. Nah, dua prinsip tadi, validitas, reliabilitas, plus yang namanya prinsip triangle menjadi penting dalam metodologi. Nah, sekarang kita masuk pada keterangan beliau di depan penyidik terkait dengan bisa nggak sih kemudian jalan sunyi para peneliti seperti Rasulullah, Rismon dan Tifa dikriminalisasi. Karena apa? Ini mereka tadi saya sudah menyampaikan expert. Ini adalah peneliti tiga-tiganya. Tiga-tiganya peneliti, maka kemudian dia punya epistem. Bahkan lebih dari itu punya genosis jangan. Dia punya badigi tadi. Lalu sudah mendalami, sudah mengkonfirmasi, yang terakhir adalah valid dan reliable. Dia menyampaikan pada ruang publik, kalau bahasanya Pierre Bourdieu, beliau ini Weberian. Kalau saya kebetulan Bourdieu, di mana menyebutkan kamu kombinasi dengan Marxian. Oh, Marxian, dia adalah juga kombinasi dengan Marx. Kalau Pierre Bourdieu itu adalah neo-Marxis, kira-kira gitu ya. Dan dia sosiolog, di mana kalau Bourdieu menyebutkan ada field sebagai tanah lahan perjuangan. Kalau si Habermas kan dalam teori tindakan komunikasi itu adalah namanya ruang publik. Nah, dalam ruang publik baik Habermas maupun Pierre Bourdieu, Bourdieu itu menceritakan tentang ada doksa. Nilai-nilai yang dianggap benar oleh publik, padahal itu indoktrin oleh negara, oleh kemudian oligarki. Nah, kemudian teori Pierre Bourdieu menyebutkan heterodoxa, ada perlawanan seperti yang lakukan. Ini benar loh ijazahnya loh, semua menjadi kolor benar gitu loh. 1000 orang benar, tiba-tiba ada 3 orang, jadi nggak benar. Itu namanya heterodoxa, lalu versinya Pierre Bourdieu. Nah, ini kita akan jelaskan ke sana karena Pak Sobari dalam 3 jam 4 jam ya tadi di penyidik mengungkapkan hal tersebut dengan bahasa begawan budayawan. Nah, saya minta ini dikelirkan bagaimana beliau punya statement yang nggak bisa loh, yang namanya orang expert, orang kemudian ngambil jalan sunyi, keluar dari jalan sunyi dari ruang publik, dikriminalkan. Monggo Pak, ini mungkin poin yang terakhir dan menarik. Siap, hampir terakhir. Wah, Betul. Itu ada validity. Tadi itu saya bicara tentang reliability. Itu mengukur apa yang diukur. Kalau sudah sampai pada tahapan yang reliability itu, nanti kemudian ada rasa, ada tes, cek sampai kita menganggap apa yang kita teliti, kita menganggap data kita yang terkumpul ini tadi kita sebut sahih. Itu kita sebut sahih. Sahih itu namanya valid. Valid itu sahih. Itu wilayah validity. Validity itu wilayah kevalitan, wilayah di mana ada kekuatan bahwa data ini tidak bisa didebat lagi. Nah, tadi sudah bicara dengan Koleha, itu Koleha yang nambahkan itu membuat data kita itu tidak terbantah. Tidak terbantah. Jadi kita stop dulu. Ketika penelitian sudah selesai tahap pengumpulan datanya, mungkin sudah selesai bangunan ilmunya, itu diperlukan suatu penggambaran yang namanya descriptive analysis. Descriptive analysis itu cara menggambarkan yang detail sampai ke titik yang terendah sampai yang terdalam, tapi itu tidak ngawur. Itu yang terdalam pun itu ada mengandung kekuatan analisis. Ya kalau sudah begitu kelar betul itu
Lalu sesudah itu kelar, itu diperlukan gaya menulis. Gaya itu penting, jangan dianggap sekedar gaya. Gaya itu bagian dari esensi dalam dunia penulisan antropologi. Jadi menulisnya bagaimana ini? Menulisnya data itu namanya literary writing style. Style gaya penulisan sastrawi. Jangan keliru, gaya penulisan sastrawi itu tidak harus melambung-lambung dengan puisi, tidak harus melambung-lambung dengan ungkapan-ungkapan yang tidak berpijak di tanah. Oh, bahasa itu bahasa yang berpijak di tanah, tapi kalau yang namanya literary writing style, itu dalam ungkapan, itu dalam halaman demi halaman itu ada ungkapan-ungkapan yang menggambarkan kedalaman kita berbahasa. Ungkapan. Oh, di halaman yang lain hadir pula namanya metafor. Namanya metafor. Diperlukan dalam ilmu apapun, diperlukan namanya metafor. Kalau metafor itu sudah ada, itu sebagai gambaran orang yang bukan fakir. Bukan fakir dalam berbahasa, bukan miskin berbahasa, melainkan orang yang memiliki kekayaan. Oh, itu nanti ada urusan-urusan simbolik yang lain, namanya alegori lah, namanya apa segala. Itu karya itu, biarpun ilmiah, itu mengandung hal-hal semacam itu untuk memberi kekuatan komunikasi publik. Jadi kalau suatu laporan ilmiah mengandung kemampuan macam-macam kayak gini, itu dibaca oleh publik dan yang membaca senang, tidak akan puas. Pembaca itu ya sampai bikin kopi lah, terus minum jam 12 malam masih baca lagi, karena senang dengan bacaan itu. Sempurna, Bung, sempurna. Tulisan ini kita anggap sempurna, termasuk pemberian judulnya. Saya mempertanggungjawabkan The Jokowi's White Paper. Itu judulnya bahasa Inggris itu sangat gampang dipertanggungjawabkan, karena itu untuk komunikasi dengan generasi milenial. Wah, itu keren, keren. Jadi kelarlah urusan ilmu. Sekarang para ilmuwan ini bekerjanya di mana? Di ruang publik. Tadi pertanyaan. Iya, pertanyaan saya tadi ruang publik. Ya, mereka bekerja di ruang publik. Itu tidak berisik, tidak ada orang yang tersinggung. Karena ruang publik itu namanya kebebasan mimbar akademik, dijamin. Itu dijamin oleh konstitusi kita. Kebebasan mimbar akademik. Apakah kita bebas asal bebas dan melanggar pasal-pasal dalam aturan hukum kita? Tidak. Kita itu bebas sebagai ilmuwan di mimbar bebas, itu juga bebas dari tuntutan hukum manapun. Tidak ada pasal hukum yang bisa menuntut, yang bisa mentersangkakan kebebasan para peneliti ini. Tidak ada, tidak. Etika dilanggar, tidak. Norma-norma dilanggar, tidak. Tradisi dilanggar, tidak. Tidak ada. Oh, tradisi ilmiah ada yang dilanggar? Oh, tidak ada. Tradisi ilmiah itu rumahnya mereka. Tradisi ilmiah itu rumah mereka, dan mereka sedang membangun tradisi ilmiah di masyarakat kita. Nah, jadi karena beliau itu bekerja di wilayah bebas ekspresi, bebas akademik, bebas ancaman hukuman, bebas tuntutan nilai dan etika, bebas segala rupa, maka jelas saya menggarisbawahi my statement tadi itu, kalau ada pasal hukum yang dipaksakan untuk menuntut, maka tuntutan itu batil demi hukum itu sendiri. Oh, saya ngomongnya di depan beliau itu tidak bisa. Tegas saya ngomongnya. Beliaunya orangnya baik, jadi saya berani. Jadi tuntutan hukum ini batil. Mau di pasal apa,
saya bukan ahli hukum, tapi pokoknya pasal apapun yang dipakai untuk melemahkan posisi mereka ini pasal batil, ini tuntutan batil. Batil itu barang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi tidak boleh ada. Posisi saya di situ kuat, sangat kuat, karena penjelasan itu. Maka ya kedudukan saya nggak patutlah dianggap sekedar meringankan. Ini saya membebaskan mereka dari aneka macam tuntutan pasal hukum, baik pasal peraturan yang lama maupun yang baru. Tidak ada pasal yang kebebasan pribadi, hak pribadi, privasi seorang pejabat tidak ada. Penelitian itu dijamin oleh kebebasan informasi publik. Ada undang-undang tentang kebebasan memperoleh informasi publik. Oh, kalau begitu bagaimana tokoh-tokoh kita ini? Wah, mereka sedang menyampaikan risalah ini kata yang berhubungan dengan Rasul. Arsala Rasulah bil huda wa dinil haq, itu peran utama Rasul membawa risalah keagamaan. Jelas risalah. Ini risalah langit dibawa oleh Rasul, sekarang risalah bumi dibawa oleh kaum peneliti 3 tokoh ini. Risalah bumi, ini risalah kebenaran. Tak jauh beda risalahnya para Rasul sama risalahnya para akademisi, tidak sama. Akademisi hanya membawa risalah kebenaran, akademik, ilmiah. Tapi risalah itu mencerdaskan bangsa Indonesia. Jadi teladan ilmu itu akan dipetik oleh siapa saja yang memiliki minat. Jadi ini mencerdaskan bangsa. Kalau mencerdaskan bangsa semacam itu, ini sebenarnya terbetik bagian dari perintah agama. Sampaikanlah ilmu itu, meskipun ya sekedar 1-2 ayat, sampaikan. Ya disampaikan. Ini perintah agama juga, mencerdaskan bangsa. Jadi kalau orang menjalankan perintah agama, maka apa sebabnya kok ada orang yang celimutan memaksakan pasal-pasal tuduhan? Tidak bisa. Kalau mau mengajak berkelahi dengan 3 tokoh ini, silakan di wilayah kebebasan mimbar akademik. Kalau mau mengajak mereka berkelahi di wilayah penelitian, barangnya ada. Jokowi's white paper, ayo silakan perang di situ. Jangan membuat sesuatu omongan-omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui media-media yang juga namanya media gosip. Jangan. Hal itu tidak usah dijawab oleh kita, tidak perlu dijawab. Biarkan berlalu. Oh, namun suara mereka itu berisik dan mempengaruhi public opinion. Kalau sudah begitu lawan itu kanjengnya yang terampil melawan. Kanjengnya terampil melawan. Itu dengan ketawa-ketawa dengan Petruk Gareng Bagong, Semar Termul dan sebagainya. Dr. Tifa, pandai melawan. Dr. Tifa, tipologi ilmuwan zaman ini yang mirip dengan ilmuwan angkatan 45. Oh iya, beliau punya itu pemikiran semacam itu, cermin begitu. Beliau mempunyai instrumen-instrumen akademik, tapi mempunyai pula instrumen-instrumen politik. Beliau bisa berbicara jika kita, masyarakat kita berada dalam tekanan global, lalu kita tidak bisa mengimpor, tidak bisa mengekspor untuk kebutuhan rakyat makan sehari-hari. Beliau paham, ada aneka macam tanaman-tanaman, buah-buah, apa segala macam. Ada tanaman yang bisa membuat kita kenyang. Ada sayur-mayur yang membuat kita kenyang. Itu namanya jawaban teknokratik atas suatu problem nasional sebuah bangsa, yaitu bangsa kita. Nah, itu tipologi. Orang seperti ini mau dikriminalkan. Kriminal apa ini? Lalu Bang Rismon, seorang yang saya sudah sebut itu, Bang Rismon itu memiliki keberanian
tidak takut dengan apapun, tidak takut dengan konsekuensi. Keren. Kanjenge orang yang memiliki kemampuan resistensi terhadap semua serangan media diketawain. Ngregeli lah orang ngadepi kanjenge itu, ngregeli, kehilangan konsentrasi, modern lah. Jadi kemampuan beliau ini, kalau kita mau merujuk ilmu namanya James Scott, itu The Art of Resistance. James Scott itu mengutip pepatah Ethiopia. Bagi petani yang bijak, itu kalau ada tuan besar lewat, petani itu membungkuk tapi ngentut, gitu. Jadi bayangkan, membungkuk hormat tapi ngentut, itu resistensi. Bung, apakah kemampuan semacam itu hanya ada di Ethiopia? Enggak, itu Jawa begitu. Jawa itu ada tokoh namanya Semar, tapi bukan Semar yang lain lah, pokoknya Semar. Semar itu ngentut, senjatanya itu kentut. Dia ketawa-ketawa sopan santun karena dia batur. Tapi jangan salah, Semar itu bukan batur, bukan rakyat kecil, bukan umat, tapi dewa mange Jawanta. Dewa itu punya kekuatan, ngentut gitu kalah semua. Jadi begitulah kanjenge. 3 tokoh ini sudah saya jabarkan begitu rupa, dan beliau ini sedang menjalankan suatu peran penting namanya the role of intellectuals. Menjalankan peran kaum intelektual, yaitu melakukan penelitian, menyampaikan risalah keilmuan, mendidik bangsa. Itu peran intelektual, tidak boleh diam. Kalau mereka diam, itu namanya mereka mengkhianati peran. Jadi tugas 3 tokoh dalam the role of intellectuals itu melawan kenyataan lain, the betrayal of intellectual. Betrayal of intellectual itu kaum intelektual itu mengkhianati dirinya, mengkhianati perannya karena mereka tidak berani berbicara. Nah, orang-orang yang tidak berani berbicara itu memiliki ungkapan metaforik yang diungkapkan oleh Pramudia Anantatur, namanya golongan yang nyanyi sunyi orang bisu. Kalangan intelektual kita itu mayoritas juga orang bisu semacam itu. Tapi 3 tokoh ini tampil, take the lead and just look at us, 3 of us, we ready to educate you all, you stupid, shut up. Now just try to speak up. Nah begitu kalau dijabarkan. Ini bukan penjelasan ilmiah, ini penjelasan kebudayaan. Menarik, kalau kita balik ke filsuf abad 4 sebelum Masehi, Epicurus misalkan. Epicurus kan kejar the happiness. Kebahagiaan itu ketika kita mendapatkan kepuasan dalam bentuk badaniah, tapi kemudian kepuasan rohani. Nah, Plato mengarah ke sana, di mana ide konsepnya Plato, kepuasan seorang itu pada virtue, pada nilai-nilai. Immanuel Kant juga demikian. Tapi kemudian kepuasan lainnya di teori pendekatan pragmatisme adalah kepuasan mendapatkan kekayaan. Nah, itu lain lagi. Tapi maksud saya mengulang pada seorang akademisi, maka yang dia kejar itu virtue, the happiness of the truth, spiritual happiness. Sehingga kemudian mendapatkan, dia juga tidak gegabah. Kebenaran yang didapatkan memberikan ruang, misalkan ada errornya 5%. Walaupun sekarang disebutkan 99,9, tetap ada errornya. Karena dalam penelitian medis ya, Dr. Tifa misalkan, error hanya boleh 0,1, tidak boleh lebih dari itu. Kalau penelitian kayak kita ilmu sosial 0,05, 5% tingkat errornya. Tapi peluang ini diperkenankan. Artinya tetap kita ingin mendapatkan virtue of happiness-nya, happiness dan spiritual happiness. Nah, maksud saya kita mau menutupi ini ketika tidak diberi ruang seorang peneliti, akademisi dalam ruang publik baik Habermas maupun tadi ada Bourdieu, maka yang terjadi adalah muncul adalah sesuatu yang common sense, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa kemudian menyampaikan kepada publik. Ada namanya heterodoxa, ada perlawanan terhadap doxa, perlawanan terhadap suatu kebenaran yang jadi common sense.
dan kemudian tidak akan terjadi perubahan sosial budaya seperti yang diajarkan oleh beliau Pak Muhammad Sobari. Ini sampai ke nanti ke perubahan ini masih ada. Masih ada lagi. Saya kalau udah begini-begini. Belum. Belum. Jadi orang-orang yang sedang melakukan apa namanya the rule of intellectuals itu dalam tradisi Yunani itu namanya oracle. Oracle itu beliau menjelaskan itu manusia setengah dewa karena menjadi perantara langit dan bumi, perantara makhluk istimewa di langit dengan manusia-manusia di bumi. Nah ini untuk kita penjelasan itu terlalu tinggi, maka kita punya nama di Jawa. Beliau-beliau ini namanya kaum resi, resi atau empu. Bukan empu pembuat keris, tapi empu kehidupan. Nah, empu kehidupan itu tempat bertanya. Karena beliau hidup di Padepokan, punya murid-murid yang mengajarkan kebijaksanaan hidup, mengajarkan filsafat, mengajarkan estetika, mengajarkan sastra, mengajarkan ilmu pemerintahan dan sebagainya dalam urusan-urusan kehidupan sehari-hari. Nah, peran mereka menjadi semacam itu, beliau-beliau adalah cermin dari itu. Nah, cermin dari itu khususnya dalam tradisi Jawa Ortodoks, Jawa yang dahulu, itu melawan golongan yang nyanyi sunyi orang bisu, ya itu yang tidak apa-apa, ya sudahlah keberanian mereka tingkat gitu. Cukup kita kasih contoh tadi dan ini keberanian semacam ini akan menjadi kiblat baru, ini membangun tradisi. Jangan keliru, tradisi itu bukan milik masa lalu. Ada tradisi yang namanya dicipta dan dicipta ulang. Tradition can be create and recreate. Nah, recreating new tradition, ini bagian dari ini. Tokoh-tokoh ini sedang mencoba mencetak tradisi baru. Peran itu sedemikian pentingnya dalam kehidupan kita, menjadi orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu mencerdaskan kehidupan bangsa kok mau dituduh yang bukan, ya janganlah. Ini pembelaan dari sudut legal formal dalam urusan hukum. Sudah ada ahli-ahli, para lawyer kita itu hebat-hebat. Udah mereka. Tapi saya ingin meneguhkan, musuh tiga tokoh ini bukan polisi. Ini dalam perspektif kebudayaan, bukan polisi. Polisi itu kan hanya instrumen. Polisi itu hanya memainkan ilmu-ilmu kulit. Itu bukan hakikat. Hakikat musuh mereka atau hakikat orang yang hakikatnya memusuhi mereka, Jokowi. Hakikatnya Jokowi ini. Nah, polisi tertinggi instrumennya Jokowi. Polisi rendah instrumennya polisi tinggi. Sangat jelas. Namun ini omongan orang kebudayaan yang cenderung menggambarkan suatu realitas tidak pada detail, namun pada wilayah yang namanya hakikat. Ketika urusan menyangkut pada detail, pada ilmu kulit, itu urusannya kawan-kawan kita lawyer. Lawyer yang akan fight di situ. Saya nggak fight di situ, saya main di wilayah hakikat, wilayah kebebasan mimbar akademik, wilayah kebebasan tidak dikenai pasal, tidak diatur oleh pasal. Jadi sekali lagi, jangan berani-berani melawan, mengancam Maestri College. Maestri College ini orang yang saya bela. Tidak sekedar meringankan tanggung jawab mereka, saya membebaskan tanggung jawab mereka. Keren toh itu.